Selamat datang semuanya, kembali lagi bersama gua dan Karina ya. Udah lama banget ya Kar ya, udah berapa bulan? Udah lama banget. Berapa bulan? Gak tahu. Ya, karena Gak tahu. Kita lagi terakhir tuh kapan sih? Sebelum puasa ya? sebelum puasa. Sebelum Emang ya? puasa apa pas sudah puasa? Puasa. Sudah Puasa. puasa. Lah, Sesudah puasa maksudnya. Kayaknya sebelum puasa sih, lupa. Dok. Kita terakhir ngomongin apa sih? Yang ini Tuh ya, kedengeran? Chloe ya? Iya, sama Itaewon. Ya, eh, kali ini kita seperti yang udah dibaca di judul ya, kita pengen sedikit bahas drama yang kemarin sempat hits, sempat Tar dulu nih. trending di Iya, Twitter. It's okay to not be okay. Nah itu yes. banyak banyak dibahas orang ya, dan termasuk kita sekarang pengen bahas. Eh Iya betul. Gimana Kar? Menurut lo? Karena ini menyangkut mental health, Ya ya iya, kan? betul. Setiap karakter punya mental health-nya masing-masing gitu. Ya udah, gimana? Gue pengen nanya dulu sih ke lu. Kenapa lu akhirnya nonton? Apa karena banyak dibahas orang atau emang penasaran aja? Sebenarnya gue emang pengen nonton itu kan dari di Netflix tuh udah lama tuh. Dari pas Iya, episode 1, episode 2 terus makin rame kan, makin episodenya nambah, makin rame, makin rame. iya. Terus gue ngeliat di Twitter juga trending. Nah, gue penasaran kan, tapi gue tuh orangnya kalau nonton drama itu apa namanya? Mesti selesai dulu karena gue nggak mau digantung-gantung. Nah, Oh, waktu itu gue udah kayak penasaran itu episode kayak nunggu sejak ini dulu episode ya. 8. Lu Kenapa? pengennya tunggu tamat dulu ya? Iya, karena nggak mau nunggu nunggu apa penasaran gitu loh. Akhirnya ya Iya. udah deh, pas episode 8 tuh gue udah kayak udah nungguin deh. Soalnya waktu itu gue juga lagi nonton Prison Break. Kan Hmm. gue sering tuh kayak nge-SW-in Iya, betul. apa namanya potongan-potongannya Prison Break. Nah, itu gue juga lagi nonton itu terus kata gue, "Oke deh, habis ini gue nonton It's Okay." Terus Hmm. dari situ gue juga udah mulai baca ya gitu kan tentang apa namanya tentang cewek psikopat gitu Iya. sama cowok perawat terus eh, ya udah langsung kayak ya udah nungguin dulu akhirnya gue sambari selesaiin Prison Break gue nunggu si It's Okay ini terus udah deh gue nonton itu emang awal-awal kayak ih apaan sih gitu loh Betul. ngerti gak? Betul betul. Gue ngerti kok. Iya kan Iya, kayak iya. ih, terus si ceweknya ini kayak cringe abis gitu. Betul, betul. Iya gak? Iya, iya, iya. Gue paham kok maksud lu. Gue juga ini Kar, gue setuju sama statement lu kalau nonton yang udah tamat lebih lebih seru gitu karena gue kemarin ini kan untuk pertama kalinya gue Kar ngikutin yang ongoing dan rasanya gak enak Hmm. banget parah, sumpah. Itu tuh kayak Iya kan? itu Iya nih kan? gue Karena tuh gue pernah. biasanya nonton series tuh gini Kar setiap malam. Jadi tuh gue setiap hari bakal semangat banget tuh karena akan nanti malam gue Hmm. akan lanjutin nonton seriesnya gitu kan. Tapi kemarin tuh kayak Uh-uh. seminggu gabut gitu ngapa-ngapain. Soalnya kan Karena seminggu kan cuma 2 kali kan uploadnya. betul betul. Soalnya gue nggak bisa Kar kalau disuruh orang ya udah kenapa nggak nonton series yang lain? Gue nggak bisa karena nanti Sembari gitu kan. ya sembari. Tapi nanti perasaan gue ketika nonton It's Okay malah malah apa ya tercampur adukan gitu. Hilang. Malah tercampur sama cerita drama lain. Makanya gue lebih baik apa ya? Lebih baik ya abisin dulu It's Okay-nya, abis itu baru nonton lagi gitu loh. Iya benar-benar. Benar-benar. Ya gue kayak gitu karena gue pernah nonton apa ya? Gue lupa.
itu nggak enak banget nungguinnya, mana itu tuh baru episode 7, masih lama banget. Oh iya. Sampai episode 20 kalau nggak salah dramanya. Gue Allah, per minggunya gue nungguin kayak aduh capek banget, dah mending drama gue nungguin itu sampai selesai dulu baru gue nonton, karena lebih Iya betul. tuh gak usah Betul. nungguin. Oh iya, yang tadi yang masalah Kayak gitu deh. episode awal-awal tuh masih cringe banget, itu gue setuju banget kan. Soalnya pas ini ya, pas awal-awal gitu ngikutin kayak, gue nyesel ngikutin drama ini sumpah. Ini apa sih gitu. Sumpah, awal-awal tuh kayak hati gue masih nolak gitu kan. Soalnya kan gue lebih suka drama yang kata orang slice of life gitu, kayak Replay 1988, kayak tentang kehidupan gitu kan. Hospital Playlist juga. Gue lebih suka kayak gitu, tapi ini kayak seorang wanita yang di castle gitu kan. Castle yang terus nanti udahlah itu kayak apa ya? Pengenalannya bikin kayak Halo Dok, lu putus-putus Dok. halo. Oh, awal-awal pas awal-awal nonton tuh kayak ya elah ini dramanya pasti apa ya, garing gitu kan, ceritanya kayak tentang dongeng-dongeng gitu. Cerita kayak apa ya, dongeng-dongeng masa kecil, gue Soalnya males banget. soalnya awalnya tuh kayak dongeng masa kecilnya mereka kan. Iya, betul. Itu kayak ya dongeng lagi. Soalnya personally gue emang bukan orang yang suka cerita-cerita dongeng, cerita-cerita Iya, betul. gitu-gitu tuh kayak apa banget gitu loh buat gue nggak suka. Terus ya udah gue coba nonton lagi soalnya kata orang seru, udah gue nonton lagi. Iya, betul. Terus makin nonton kayak masih cringe, kayak masih iya apaan sih anjir gitu. Iya, betul, Tapi betul. udah mulai menikmati gitu loh. Iya, sama. Kalau lu gimana? Iya, emang sih kayak beberapa episode awal gitu, gue masih nggak nyaman lah nontonnya karena emang bukan tipe gue banget tuh series. Tapi bener lama-kelamaan jadi, wah ini indah banget sumpah. Karena kan bicara tentang kesehatan jiwa dan mental gitu kan. Lama-lama kayak anjir ini keren banget cara mereka nyampain pesannya gitu. Gue suka banget. Terus karakternya apalagi gue semakin lama karakternya semakin apa ya, semakin menarik hati gitu karena karakternya sederhana banget kan. Ini kan ceritanya tentang apa ya, cuma di sekitaran situ doang kan, di sekitaran rumah sakit, di sekitaran rumah, tapi karakternya bisa bikin kita nggak bosen ngikutin gitu loh. Kayak si ini gue awalnya gue nggak suka banget sama karakternya Sangte karena gue udah ngomong juga di video sebelumnya kalau gue Lu putus-putus lagi. terus, Kenapa bisa dengan koneksi mulu sih kalau ngobrol? emang harus offline ngobrolnya tuh biar enak. Coba udah lancar belum? Beneran? Lancar. Oke. Tadi sampai mana ya Karya? Ini karakternya si mereka ini, lingkungan mereka gitu-gitu aja kata lu. Iya. Tapi Iya. Betul. Awalnya ya ceritanya menurut gue terlalu jauh sih dari kehidupan kan, jadinya masih belum terima gitu. Tapi lama-kelamaan karena karakternya semuanya unik gitu, karakternya semuanya punya cerita masing-masing kan, terus jadi jatuh cinta deh gitu. Kalau lu gimana? iya benar. Awalnya sih emang kayak apa ya, gue benci banget awalnya sama si ceweknya, siapa sih namanya? Kemunyang.
Munyong. Ya, Munyong. Iya, pertama tuh kayak ngerasa, ih, dia apa sih, kayak tindakan dia tuh gak banget gitu loh buat ngedeketin si cowok. Iya, Dia iya. dia kan kayak suka ngelihat si Mun Gangte cakep gitu, tapi cara ngedeketinnya tuh aneh banget kata gue. Iya, iya. Menarik gitu, ngerti nggak? Iya, iya. Tapi aneh, tapi menarik gitu cara ngedeketinnya. Soalnya Mun Gangte-nya itu kayak orang-orang kayak malah lebih kayak pendiam gitu, yang kalau misalnya ada cewek yang suka sama dia tuh cara ngedeketinnya tuh kayak gitu, tapi dia kegait juga sama si Ko Mun Young gara-gara um, ya gara-gara teman masa kecilnya gitu-gitu kan. Ya gitu deh. Iya. Ya gimana ya? Kayak unik tapi aneh, tapi gimana ya? Tapi keren gitu. Ya sih, yang bikin seru karena kan dua karakter ini kan saling berseberangan banget kan, parah anjir. Kayak gak bakal bisa ini dah, seakan-akan tuh gak bakal bisa bersatu. Nah, di situ malah serunya. Iya benar. Mereka kayak sulit bersatu, tapi cerita ini terus menerus buat mereka kayak bareng gitu kan, buat mereka semakin deket dah. Iya benar. Itu yang bikin anjir seru banget gitu, apa ngikutin kisahnya. Iya. Terus si Gangte kan kemana-mana selalu direpotin sama kakaknya kan, si Sangte. Semakin lama episode semakin terbayar gitu, semua kesulitan yang dikasih Sangte, sumpah. Soalnya lama-kelamaan kan si Sangte kan bisa ini ya, apa dia belajar menjadi kakak yang baik Mandiri. Kan, mandiri dan Iya. mengayomi adiknya gitu. Dan itu lama-lama Ya sebagaimana kakak lah dia. Betul. Terus ya itu yang akhirnya gue bisa cinta banget nih sama si karakter Sangte. Karena dia lucu juga tahu. Gue selalu ketawa aja kalau mereka tuh Sangte sama apa? Pemunyong ya. Iya. Itu berantem. Iya sumpah kayak bener-bener gini loh. Bener-bener yang bisa dibilang paling normalnya mereka Gangte. Jadi penengah ya. Kayak apa-apa tuh diberantemin. Si Mangte juga jadi perebutan. Iya, Mangte itu kayak hal-hal kecil yang buat sebenarnya si Gangte tuh ngasih Mangte tuh biar diem deh pada gitu, tapi malah jadi ini gitu kan, jadi sumber masalah. Iya, itu masalah Mangte sih juga bikin ketawa mulu. Terus ini karakternya Pak Li sama asistennya tuh. Nah itu juga selalu bikin ketawa sumpah. Apa si Pak Li, gue penasaran deh kenapa Pak Li tuh kayak nge-push si Munyong supaya tetap berkarya dan lain-lain, selain fans yang membutuhkan, terus di penerbitannya dan lain-lain. Kenapa gitu? Itu ini apa ya? Dia pernah ngomong di episode terakhir lah, pokoknya udah menjelang terakhir, kalau sebenarnya si Pak Li emang sayang aja gitu sama si Kemunyong. Soalnya kalau Kemunyong nggak bikin karya gitu, dia bakal jadi pemurung lagi kan. Jadi itu emang Pak Li sebagai apa ya, hal yang untuk menyibukkan dia aja gitu ya. Iya, sebenarnya si Pak Li ya care aja sebenarnya sama si Kemunyong. Sebenarnya kalau
Pak Ali pengen tinggalin kan bisa aja ya. Karena Mm-mm. ya tinggalin aja gitu bodo amat. Tapi dia emang perhatian aja sama si Komunyong gitu. Terus Iya, ini kocak deh. apa kan sepanjang dari episode 1 sampai 15 kan pokoknya si Munggangte sama Komunyong kan berantem terus ya sama Sangte Mm-mm. juga. Nah, yang jadi salah satu hiburan gua tuh ya ini ketika udah ada scene Namjuri sama Pak Li. Ya itu kisah cintanya apa ya walaupun kadang berantem tapi malah bikin bikin senyum-senyum sendiri gitu. Karena si Namjurinya tuh apa ya, malu-malu tapi Hmm. mau gitu loh. Oh, iya betul betul. Terus Dan dia nggak mau ngomong. uh, ibunya apa ya? Eh, ibunya Ibunya ngejodohin gila ya. sih. Ibunya juga gatel kayaknya. Iya, karena ya gimana sih coy, ibunya tahu anaknya suka sama orang nih, Hmm, tapi orangnya suka sama orang lain udah jadian lagi. Kan iya, pasti sebagai ibu pengennya ya udahlah move on gitu kan. iya betul. Tapi nggak, cara ngepush ngepush move onnya tuh nggak gitu juga gitu loh. gua gua kadang apa ya? Ya itu sih kalau kisah Gangte sama Komunyong kan kebanyakan berantemnya ya. Ya Hmm, ketika ada scene Namjoon sama Pak Lee sih gue sangat bahagia sih karena biar apa ya buat hiburan gitu kan hiburan di tengah konflik yang terus datang anjir. Terus ini iya. eh, sebenarnya kan kisah ini kan apa ya kisahnya sempit tapi menjadi lebar karena masalah kesehatan itu sih masalah kesehatan mental itu sih jadinya Iya, ini kan sebenarnya iya benar. masalah batin doang kan masalah eh, Mm-mm. Sangte juga kan punya masalah mental ya ini semua tuh cuma konflik batin aja konflik batin yang dipunyain sama masing-masing karakter dan itu yang bikin ceritanya jadi bisa panjang gitu dan ya Iya seru sih. benar-benar. Oh iya Terus eh, menurut gue eh, di tiga karakter ini, menurut ya gue dia emang emang punya apa ya? Emang punya keterbatasannya gitu loh. Si Sang Tae yang dia autis, iya. si Kemunyong yang psycho, Mm-mm. dan gue merasa Gang Tae itu sebenarnya depresi, cuman dia Betul. apa ya? menutupi itu, menutupi itu supaya si kedua ini tuh nggak usah khawatir gitu loh. Setuju. Karena setiap kali si Sang Tae sama Gang Tae berantem, si Gang Tae-nya tuh blow up gitu loh, kayak meledak-ledak banget sampai kayak ini bukan bukan Gang Tae. Pas dia jatuh cinta pun itu eh, apa namanya, kayak kelihatan banget nih aslinya, ngerti nggak? Iya, iya Iya betul kan? betul. Ya itu makanya judulnya It's Okay to Not Be Okay karena nggak apa-apa Iya. juga kan. Kan soalnya kan si Gangte kan dia menutupi rasa sedihnya kan. Sebenarnya ya Mm-mm. nggak apa-apa aja gitu kan selama selama episode kita juga belajar kalau ya nggak apa-apa lu punya masalah ya ya udah itu kan bagian dari kehidupan jadinya nggak usah sok kuat gitu kan dan Iya. temennya tuh si penjual ayam sama pizza penjual pizza itu eh, paling ngerti banget tuh si Gangte kalau Gangte sebenarnya ya sok kuat aja sebenarnya dalamnya ya sakit juga gitu. Iya, cuman ya berusaha biar si kedua ini kan dia terlalu over nih. Si Mm-mm. kakaknya kalau misalnya ngelihat adenya kenapa-napa sedikit tuh langsung kayak eh, panik gitu kan. Nah, Mm-mm. dia berusaha nutupin itu supaya kedua ini nggak ikut meledak-ledak juga Iya gitu. betul.
Tapi lama kelamaan si Gangte kan udah mulai bisa ini dia, udah mulai bisa keluarin apa yang dia pendem kan. Iya, Dan itu lama kelamaan jadi iya, ya penonton juga bisa ikut ngerasain gitu gak sih? Penonton jadi kayak lama kelamaan tuh gitu loh. Gue iya, bingung iya, iya, jelasinnya iya. gimana. Soalnya kan Kayak hmm, kayak selama episode itu dia selalu menjadi orang yang beda, tapi makin ke sini dia menunjukkan bahwa ya ini gue gitu loh. iya betul betul. Dan itu juga pelajaran juga sih buat kita kalau eh, ya nggak apa-apa gitu untuk menjadi tidak apa-apa. Terus coba jujur sih. Soalnya si Gangte kan apa ya Iya nggak benar. jujur gitu ke orang-orang di sekitarnya kan. Iya benar 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 harus jujur. Terus apalagi Kar? Plot twistnya sih gila keren banget. Oh iya si ibunya. Sebenarnya sih udah mulai pertengahan Kar. Udah mulai pertengahan tuh udah mulai dikasih clue kalau wah kayaknya si ini ibunya si ini nih, ibunya si Kemunyong kan. Soalnya kita dijebak sama ada dua pilihan nih. Ya yang emang pasien di rumah sakit itu kan. Si Bu Okran ya. Ah iya, si Bu Okran itu sama si kepala perawat itu kan. Mm, mm, mm. Nah, itu tuh sepanjang episode tuh dikecoh nih kita Iya antara benar-benar. antara dua pilihan ini. Tapi ya lama-kelamaan ya baru dibuka kalau itu ibunya si Komunya. Ya Tapi menarik gue kayak sih. Ya. Apa? tapi gue kayak merasa pas pas sebelum itu episode berapa sih yang sudah yang ibunya ketahuan. Tapi sebelum itu tuh gue merasa bukan ibunya. Iya, iya. Maksudnya Biasa kayaknya aja bukan gitu. dia deh ibunya. Hmm. Iya. Iya sih. Ini ih, Ya karena kita dijebak itu, dijebak antara dua pilihan itu. Dan yang iya paling kuat benar. dan yang paling kuat ya awal-awalnya si Bu Okeran itu kan. Iya. Oke. Okeran. Kayaknya enakan Okeran daripada Okran. Iya sih. Soalnya lagi namanya kenapa oke dah. Kocak banget. Terus ini eh ending sumpah. Gue tuh nonton ending tuh eh kayak apa ya? Kayak suatu kebahagiaan buat gue juga gitu. Lu juga kan gue juga upload di Twitter juga gue nge-tweet di SW juga. Kalau di episode terakhir tuh semua masalah yang udah mereka hadapi tuh kebahagiaannya dituainya di akhirnya gitu kan. Jadi Mm-mm. episode terakhir, episode 16 bener-bener nggak ada konflik, bener-bener semuanya itu menuai Semuanya tuh semua kebahagiaan itu gitu kan. udah iya semua itu udah apa namanya udah apa sih penyelesaian dari konflik. Hmm, Jadi semuanya tuh udah benar-benar konfliknya nggak ada, cuma tinggal penyelesaiannya aja iya betul. sama ending. Udah. Itu bener-bener apa ya? Gue nonton episode 16 tuh nyengir-nyengir mulu tau Iya. dari awal gitu. Soalnya semua karakter tuh yang pasien yang terpisah juga tuh, tahu nggak? Gue lupa Mm-mm. namanya. Iya. Itu mereka eh, bersatu kan, ya itu. Iya. saling berpelukan. Terus Yang gue juga telanjang juga. udah prediksi kan Twitter Netflix Indonesia kan nanya gitu. Kira-kira episode terakhir bakal gimana ya? Terus gue Hmm. prediksinya bakal jalan-jalan pakai mobil itu, Pak. Iya sih, ya benar benar Soalnya benar. kita ini soalnya itu mobil itu udah di-mention berapa kali sumpah dah di Dan kalau beberapa kalau episode. Nah, misalnya nggak kejadian kayak sia-sia kan? betul betul. Jadinya emang Iya. tapi uniknya gini kan dari awal kita tahu kalau yang pengen beli mobil itu kan si Mung Sangte kan. Si Iya. Sangte itu coba kumpulin duit, dia kerja gitu sama
si temennya Gangte, tapi ternyata yang ngasih mobilnya itu malah si direktur kan. Ini direktur. Direktur rumah sakit. Terus kayak oke gitu, emang Emang ini direkturnya juga berkah aja. ya, iya. Terus direktur juga emang kayak ya emang orangnya tuh apa adanya aja gitu, Iya, ngerti nggak sih? sumpah. Suka Jadi banget dia gue. keep nggak nggak keep semua kelebihannya dia untuk dia sendiri. Dia bagi-bagi ke perawat, ke petugas-petugas yang ada di sana gitu. Iya. Gu- it- eh, Direktur sih yang salah satu karakter yang gue sukain gitu. Terus apa lagi ya? Karakter deh. Lu lebih suka siapa gitu di antara banyak karakter ini? Banyak banget sih yang gue suka sebenarnya. Iya Yang sama. yang pertama Sangte. Jujur Sangte tuh kayak ih gue gemes banget kayak Iya betul kayak betul. apa ya? Heeh. Kayak nih misalnya kayak hal-hal kecil pas motong rambut dia jujur banget kayak jujurnya Iya. tuh bener-bener kayak ih jelek lu jelek tuh potong rambut tuh lu jelek gitu dia ngomong kayak gitu mulu itu Iya betul betul. gimana ya gemes gitu loh Iya iya. bener-bener eh, terus kayak pas ada orang yang bohong dia selalu bohong bohong kamu bohong gitu terus Hmm. ini yang gue lucu yang pas ngerebutin si Mangte terus Ya. ngerebutin si Gangte juga dia Hmm. ngomong Deko ya gitu itu lucu banget parah Iya iya iya. gemes Gemes banget sumpah. Eh, Kalau gue, tapi lu udah nyebutin Sangte sih. Sebenarnya gue juga suka Sangte, tapi biar beda gue pilih uh, Mugangte enggak, Komunyo enggak. Ini deh, gue lebih suka ibunya Namjuri dah. Pokoknya dia dia ibu ter-the best tuh. Sumpah dah. Dia mengerti apa ya? Ya karena udah tua juga sih, dia udah punya pengalaman hidup. Jadinya dia yang paling mengerti apa permasalahan semua karakter kan. iya Dia benar-benar ngerti si Pak Li, ngerti Namjuri, ngerti Mugangte, ngerti Komunyong gitu. Dan dan bener-bener kayak jadi ibu gak sih iya si betul, ibunya ini the real ibu. Ibu buat dari semua ibu orang untuk ya. semuanya Betul. iya untuk semuanya bener Aduh, itu sih. Gua ibu itu aja. Sebenarnya sih yang paling gue suka ya Sangte. Eh, karena itu apa ya? Eh, karena penyakitnya itu dia jadi jujur banget sih emang. Suka sih gua sama kejujurannya tuh suka gitu sama kepolosannya. Suka banget gue. iya kayak eh, apa namanya benar-benar kayak orang-orang berusaha nyari kata-kata lain untuk Hmm. diperhalus untuk ngomong ke orang itu gitu loh apa maksudnya Iya, tapi dia benar-benar langsung tembak aja gitu kayak betul betul. Ini woi yang paling lucu tuh kalau dia udah ngomong eh lebih baik ciuman daripada berantem. Itu aduh. Terus si Komunyo kan juga jujur ya dia. Si Komunyo kan juga apa ya, mulutnya ya frontal terus bilang, mulut iya "Iya emang udah ciuman." gitu. Kata gue dan lebih anjir. lagi dan dia mau ngelanjutin lagi Iya dia mau iya. ngelanjutin lagi bahkan bahkan lebih dari itu gitu Heeh, heeh, what betul. Itu sih apa emang, tapi gue awal-awalnya benci banget sumpah sama si Sangte karena apa ya, kayak pengen singkirin aja gitu biar gue nontonnya nyaman. Ini gue malah kan gue soalnya jadi memposisikan diri gue ke Gangte kan.
Gue Iya jadi benar. ngerti rasanya kayak jadi ikutan direpotin gitu loh. Jadinya gue kesiksa batin juga karena si Sangte ini. Iya, Sangte itu karakternya mirip sama My Idiot Brother, lu tau nggak? Oh iya tahu. Iya 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 iya. Iya itu Film, mirip-mirip kayak film gitu, lama. benar-benar dari jujur-jujurnya, cara kita harus ngerawat dia dan dia ngerepotin kita tuh benar-benar sama gitu. Iya iya iya. Tapi ya itu sih lama-kelamaan dia udah jadi dewasa yang bikin gua bahagia ya itu gitu. Terus eh ini deh, recommended gak sih nonton nonton drama ini? Eh, Menurut gue recommended sih, Hmm. karena banyak orang juga yang udah ngomong seru dan harus nonton. Hmm. Itu dah terus trending terus kan. Iya betul. Jadi banyak orang yang suka juga dan apa namanya bener-bener diacak-acak banget gitu loh moodnya di sini. Betul 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 banget. Kayak baru bahagia dikit langsung dikasih lagi. Iya, Sumpah. diacak-acak banget gila. Dan ini kan juga masalahnya bukan apa ya, bukan eh, eksternal gitu. Ini benar-benar masalah batin dan penonton jadi apa ya? Batin penonton juga ikut apa ya? Berkonflik gitu loh. Jadinya Mm-mm. nontonnya ya seru sih, pengalaman yang beda. Dan dan jangan remehin episode awal-awal ya karena ya itu Iya emang bener. bagi lu Walaupun yang emang agak cringe, agak bosen, agak gimana ya, agak klise banget tau sumpah iya, episode awal tuh. tapi harus ditonton karena eh kayak gitu deh. Gak bakal nyambung jadinya ke akhir. Hmm. Pokoknya kalau emang penasaran banget ya harus diikutin terus sih dan gue jamin nggak bakal nyesel sih, nggak bakal nyesel. Gak bakal sih kayaknya. Hmm. Karena komedinya juga ada banget. Komedinya suka banget gue. Iya kan? Komedinya ada, dramanya dapet, suspense-nya juga Mm-mm. dapet kan karena kita tahu sendiri eh, banyak scene yang ada darah-darahnya gitu kan. Mhm. Itunya juga ada gitu. Eh, Iya benar. rating terakhir. Buat kan kalau kemarin kan Eh, kita cerita sama karakter nih. Dari bintang 1 sampai 5. Tuh kasih berapa nih buat ceritanya? Ceritanya sih gue nggak begitu demen banget sih. Hmm. Gue 4, jangan, berapa ya? Kalau Bing 3,7. 3,7. 3,7. Kalau buat karakter, Kalau buat karakternya bagus-bagus, hmm, gue 4,5. 4,5. Oke. Kalau gua cerita betul kata Karina ya, gua kurang suka cerita yang kayak gini sebenarnya. Jadi gua Iya kan? jadi kasih ya cerita ya 3,5 sih. Karena emang bener kurang suka. Kalau karakter gue berani 5 ya karena karakternya semuanya kayak didesain begitu bagus gitu kan sehingga karakternya punya kompleksitas yang enak buat diikutin gitu. Jadinya Iya karakter bener. Dan semua karakter. kita nggak bingung gitu loh. Hmm, Karena menurut gue penempatan penyakit mentalnya mereka itu adalah karakter mereka, ngerti nggak? ya betul betul. Yang bapaknya si Komunyong demensia lah, terus Hmm, si Sangte-nya yang autis, terus beberapa yang punya penyakit-penyakit itu tuh malah jadi karakternya dia, jadi kita nggak bingung. iya betul. Sebenarnya gimana sih gitu. Iya iya. Dan membekas di hati banget kan gitu.
Kan Iya. nggak kayak yang waktu itu Vagabond yang bener-bener kita bingung itu siapa dia, itu datang dari mana, gue bingung gitu. Iya, iya, iya. Sedangkan ini kita ya semuanya membekas di hati lah gitu. Ya udah segitu dulu. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih buat Dadah. Karina. Kayak Terima semoga kita bisa kasih ngobrol lagi sudah dan diundang semoga kembali. ngobrolnya offline karena online Iya nggak enak banget. bener. Sumpah ngobrol di Karena Zoom. Hmm. sebenarnya kita udah beberapa kali ketemu ya Dok, kayak badminton dan lain-lain. Iya. Tapi kalau untuk urusan ini kenapa kita selalu online? Iya, sumpah nggak enak banget online tuh. Ya udah, terima kasih Bener. semuanya. Bye bye, lambangin tangan. Dadah. Bye. Halo, jangan keluar dulu, Kar.